Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi. Kalau lihat menu kayak gini, pasti langsung tahu ini menu khas Lebaran. Ada ketupat, opor ayam, sayur rebus siam, dan pelengkap lainnya. Kali ini aku mau sharing buat ketupat di rumah. Yuk, dilihat. Selongsong ketupat kita cuci bersih supaya debu-debunya hilang. Lalu kita tiriskan. Kemudian beras kita cuci bersih, kita tiriskan sampai betul-betul kering kembali. Nah, di sini aku pakai beras bukan yang pulen ya, tapi juga bukan yang perak. Jadi di antara itulah kira-kira. Setelah semua dicuci, kita sudah siap untuk mengisi selongsong ketupat. Sebelumnya selongsong kita cek ya, jalinan anyamannya ini kadang-kadang suka masih longgar. Jadi kita rapikan lagi. Kita lihat semua sudut. Nah, lalu kita tekan satu titik ini untuk membuat lubang sebagai akses untuk masuknya beras ke dalam selongsong. Oke, lalu kita masukkan berasnya sedikit demi sedikit seperti ini. Jadi memang harus sabar ya, nggak ada cara lain, cara mudah untuk memasukkan beras ke dalam selongsong, melainkan dengan cara yang seperti ini. Kurang lebih kita isi selongsong ketupatnya itu sekitar setengah ya, setengah tinggi ketupatnya. Batasnya adalah di bagian sudut kanan kiri. Kita bisa lihat di selongsong ini kan ada sudutnya ya, di kanan kiri itu. Nah, kira-kira segini nih ya. Nah, segini ya. Oke, setelah itu kita rapikan kembali salidannya. Yakin sudah rapat di semua sisi. Lalu kita sisihkan dan mengisi selongsong yang lainnya. Kita siapkan air mendidih dalam panci. Kita masukkan ketupat yang sudah diisi. Ketika ketupat masuk semua, harus dipastikan semua terendam air ya. Nah, karena kita akan memasaknya selama 4-6 jam, jadi kita butuh refill air panas. Jadi jangan lupa kita harus ready air panas atau minimal air hangat untuk refill airnya ya. Jadi ketika berkurang, tingginya udah mulai setengah dari ketupatnya, kita refill kembali. Kenapa kita butuh merebus ketupat sampai 4-6 jam? Supaya ketupat ini awet. Jadi sebetulnya ketupat direbus 2-3 jam itu sudah matang. Hanya dengan merebusnya sampai 6 jam itu membuat ketupat ini awet, tidak perlu masuk ke kulkas lagi. Nah, setelah 6 jam tadi kita matikan, lalu kita ambil ketupatnya, kita tiriskan ya. Setelah ketupat ditiriskan, sambil kita biarkan dingin, lalu kita menyimpan ketupat ini dengan cara digantung. Kalau teman-teman suka lihat tuh ketupat digantung-gantung, nah itu tujuannya supaya tidak basi. Jadi airnya tuh bisa turun gitu, lebih awet dia. Nah, ini ketupat sudah dingin, sudah siap dipotong. Saya mau kasih tahu nih tutorial memotong ketupat dengan pisau tidak tajam. Nah, kita lihat ya teksturnya. Nih, cakep kan? Padat tapi lembut. Setelah dipotong, ketupat bisa kita sajikan dengan opor ayam, sayur labu, dan beberapa lauk favorit teman-teman semua. Nah, gampang kan bikinnya? Udah, bikin aja sendiri ketupatnya.